Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Husnul Bubarak selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar teknologi dan mekanisasi pertanian kelas D, dan yang saya kasihi teman-teman saya sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai farmstead, dan sebelum masuk dalam pemaparan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Alda Keisha, Rizal Minarto, Teddy WP Seleng, Teresia Yunita Tandipau, dan saya Yesi Martin selaku moderator pada presentasi ini. Kami akan membahas mengenai farmstead dengan hewan dan tanaman pilihan ialah kambing dan bunga matahari. Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih jauh, saya akan menjelaskan mengenai farmstead secara umum. Farmstead merupakan sebuah wilayah di mana berbagai kegiatan pertanian atau kegiatan agrokompleks itu berlangsung. Umumnya dalam farmstead itu mencakup tempat tinggal, pemeliharaan hewan, bangunan penyimpanan, gedung penyimpanan alat, bengkel, dan bangunan pertanian lainnya. Farmstead menyediakan bangunan dan fasilitas cukup ruang untuk berkegiatan dengan nyaman, efisien, dan jauh dari suara bising atau lalu lintas yang padat. Farmstead umumnya juga dibangun sebagai tempat wisata agrokompleks bagi para wisatawan yang ingin tahu lebih tentang agrokompleks itu sendiri. Penjelasan selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, Saudara Teddy, untuk melanjutkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Teddy Winar Pratama Seleng dari kelas Teknologi Pertanian dan Mekanisasi Pertanian D. Adapun materi yang akan saya bawakan kali ini, mengapa kami memilih hewan kambing dan bunga matahari sebagai salah satu yang kami budidayakan di farmstead ini, serta menjelaskan mengenai greenhouse. Adapun kami memilih bunga matahari sebagai tanaman yang akan kami budidayakan, mengingat pada zaman sekarang ini lagi marak-maraknya orang gemar memakan kuaci, yang mana biji kuaci ini bisa diperoleh dari biji bunga matahari. Nah, selain itu perawatan bunga matahari pun tergolong tidak terlalu sulit. Serta bunga matahari juga bisa dijadikan sebagai tanaman hias, di mana orang yang berkunjung ke farmstead ini akan menikmati keindahan bunga matahari di pagi dan sore hari. Adapun kambing sebagai salah satu hewan yang kami pilih untuk dibudidayakan, mengingat kambing memiliki nilai ekonomi yang tinggi, di mana kambing itu sendiri bisa diambil kotorannya untuk menjadi pupuk organik bagi tanaman bunga matahari yang kami tanam, dan juga dagingnya bisa diambil untuk dikelola menjadi daging konsumsi, baik untuk orang itu sendiri ataupun dijual, yang mana ini akan menambah nilai ekonomi bagi yang mendirikan farmstead. Yang kedua itu kita bahas tentang greenhouse. Di Indonesia, pertanian itu sudah sangat maju, yang mana pertanian di Indonesia ini menghasilkan komoditas unggul, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk luar negeri. Untuk menunjang penghasilan komoditi yang unggul tersebut, diperlukan berbagai macam teknologi canggih. Salah satu teknologi yang digunakan itu ialah rumah kaca, atau yang biasa kita sebut dengan greenhouse. Nah, greenhouse ini merupakan sebuah bangunan konstruksi yang berfungsi untuk menghindari dan memanipulasi kondisi lingkungan agar tercipta kondisi lingkungan yang dikehendaki dalam pemeliharaan tanaman. Dengan menggunakan greenhouse, faktor yang berpengaruh seperti suhu, sinar matahari, kelembaban, dan juga udara itu disediakan, dipertahankan, dan didistribusikan secara merata pada level yang optimal. Nah, dalam pembuatannya ini, greenhouse itu perlu memperhatikan yang namanya transmisi cahaya yang tinggi, terus konsumsi panas yang rendah, dan ketiga itu ventilasi yang cukup dan efisien,
Yang keempat, struktur yang kuat. Nah, desain greenhouse pada farmstead yang kami buat ini yaitu meletakkannya di depan. Mengapa? Agar setiap pengunjung yang datang bisa langsung melihat dan masuk ke dalam greenhouse yang mana di situ pengunjung akan mendapatkan penjelasan dan pemahaman mengenai kegunaan dari greenhouse itu sendiri dalam perjalanan agrowisata. Mungkin sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alekesya dengan NIM G0212011559. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tempat penyimpanan dan pengolahan. Seperti yang kita lihat pada gambar, di bagian kiri atas terdapat tempat penyimpanan hasil panen, yang dimana tempat penyimpanan hasil panen ini memegang peranan penting untuk mempertahankan hasil panen yang disimpan dan merupakan salah satu langkah awal dalam pengolahan hasil pertanian sebelum sampai kepada konsumen. Pada tempat ini digunakan untuk menyimpan hasil panen dari tanaman bunga matahari yang berupa biji bunga matahari atau yang biasa disebut dengan kuaci, dan juga tempat penyimpanan hasil susu kambing yang telah diperah. Selanjutnya, kita juga lihat terdapat bangunan tempat pengolahan di samping tempat penyimpanan hasil panen. Kedua tempat ini dirancang berdekatan agar ketika selesai melakukan panen dan telah disimpan di tempat penyimpanan hasil panen, kemudian hasil panen tersebut dapat dengan mudah dibawa dan diolah di tempat pengolahan. Karena jarak dari tempat pengolahan dan tempat hasil panen ini sangat dekat. Dalam bangunan tempat pengolahan ini terdapat banyak mesin pertanian yang digunakan untuk mengolah hasil panen, baik itu biji bunga matahari yang diolah melalui tahap pembersihan, perendaman, pengeringan, pemanggangan, hingga menjadi kuaci kemasan. Adapun juga susu segar dari kambing yang diolah melalui tahap pemanasan, pendinginan, hingga menjadi berbagai rasa susu kemasan, misalnya susu coklat, susu stroberi, dan lain-lain. Sekian dari saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Teresa Yutani Pau dengan NIM D0212011137. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan lahan pertanian dengan kandang hewan. Lalu ada lahan pertanian di belakang bangunan tempat pengolahan. Dalam lahan pertanian, kami menanam bunga matahari dengan tujuan untuk mengambil bijinya yang akan dijadikan kuaci. Dan dalam wisata agrokompleks ini, pengunjung dapat menikmati keindahan bunga matahari di pagi dan sore hari. Lahan pertanian dibangun di dekat tempat pengolahan hasil agar setelah proses pemanenan, hasil dapat langsung dibawa ke tempat pengolahan. Lahan pertanian juga bersampingan dengan sungai, bertujuan agar pengairan yang dilakukan bisa maksimal dengan membuat drainase. Perlu diketahui bahwa sungai yang ada merupakan sungai yang memiliki aliran kecil yang tidak berpotensi untuk menyebabkan bencana banjir. Selanjutnya, di seberang lahan pertanian ada kandang hewan yang merupakan tempat untuk menyimpan atau menempatkan hewan yang kita pelihara. Yang mana kelompok kami memilih kambing sebagai hewan ternak yang dipelihara, yang mana kambing bisa memberikan nilai tambah karena kotoran kambing dapat dikelola menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi tanaman bunga matahari, serta kambing juga dapat diambil dagingnya dan susunya untuk dikonsumsi. Saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Yesi Martin. Saya akan menjelaskan pemaparan yang rekan saya telah sampaikan sebelumnya. Dapat dilihat dari desain di samping, bengkel itu dibangun di belakang lahan pertanian, namun dipisahkan oleh sungai dengan sebuah jembatan untuk menghubungkan kedua tempat tersebut. Dan jembatan tersebut terhubung ke jalan raya
yang berfungsi sebagai jalur distribusi ataupun jalur untuk umum. Bengkel merupakan tempat penyimpanan alat-alat pengolahan lahan serta alat-alat pemanenan yang di mana letaknya itu berada di belakang. Karena jika dibangun di depan itu tidak begitu menarik perhatian pengunjung untuk mengunjungi tempat agrokompleks yang telah dibangun. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizal Binarto dengan NIM G021201157. Di sini saya akan menjelaskan tempat penyimpanan bahan baku. Tempat penyimpanan bahan baku ini berada di samping bengkel, dan tempat penyimpanan bahan baku ini merupakan tempat yang dimana bertujuan untuk menyimpan benih, pupuk ataupun pangan buat ternak. Kemudian tempat penyimpanan bahan baku ini bersampingan dengan bengkel, karena jika bahan baku yang ingin dibawa ke lahan bisa langsung dibawa dengan menggunakan alat yang ada di bengkel. Kemudian selanjutnya yaitu rumah penduduk. Rumah penduduk merupakan tempat tinggal bagi penduduk di sekitar agrokompleks ini. Rumah penduduk ini juga bisa digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu jika ingin datang berkunjung di agrokompleks ini, ataupun dapat bermalam atau menginap jika diinginkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai farmstead dengan hewan kambing dan tanaman bunga matahari. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Selamat siang.